Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Video kali ini saya akan perbaiki sebuah solder, dimana solder punya saya ini ada salah satu yang rusak men, alias tidak panas. Maka dari itu di video kali ini saya akan betulin solder ini, sekalian juga akan saya share kepada kalian. Siapa tahu kalian juga membutuhkan atau mengalami hal serupa seperti punya saya ini men. Oke, untuk solder ini daya 60 watt, dan yang satunya lagi sebelah kanan ini dayanya 40 watt. Jadi kelihatan sekali ya men, untuk elemen yang bagian ujung ini lebih besar yang 60 watt. Kalau dibandingkan dengan yang sebelah kanan, ini solder 40 watt, untuk elemennya terlihat lebih kecil. Baiklah, ini sebelum saya bongkar akan saya tes terlebih dahulu untuk solder yang 60 watt dan yang 40 watt. Jadi punya saya ini yang rusak solder yang 40 watt ya men. Oke, ini yang 60 watt akan saya colokkan ke listrik, lalu yang 40 watt yang rusak ini juga akan saya colokkan ke listrik. Untuk memastikan apakah ini benar-benar tidak panas yang 40 watt yang sebelah kanan ya men. Baiklah, ini sudah beberapa menit. Untuk yang 60 watt ini terasa panas sekali ya men, dan untuk yang 40 watt ini tidak panas sama sekali. Kebetulan ini saya menggunakan timah untuk mengecek. Jadi ini yang saya pakai yang solder 60 watt. Dan ini benar-benar panas ya men, sehingga timahnya bisa leleh. Oke, sedangkan yang 40 watt ini sudah rusak dan tidak panas sama sekali ya men. Oke, langsung saja ke cara perbaikinya. Baiklah, untuk memperbaiki sebuah solder yang rusak ini sangat mudah ya men, dan ada beberapa peralatan yang wajib kita siapkan. Peralatan pertama, ini kita menggunakan sebuah obeng. Untuk mata obengnya ini yang plus ya men, seperti ini. Lalu ada sedikit isolasi bakar. Terus ada juga gunting, dan yang terakhir adalah elemen solder 40 watt. Karena kebetulan punya saya yang rusak adalah solder 40 watt, jadi saya beli yang 40 watt. Oke, langkah pertama kita akan buka dulu untuk bodi dari soldernya sendiri. Ini ada 3 skrup dan kita lepas semuanya. Dan saya yakin sekali ya men, untuk kerusakan dari solder murah seperti ini kebanyakan di bagian elemennya. Karena saya sudah punya beberapa solder yang kasusnya sama persis seperti ini ya men. Jadi rusak di bagian elemennya. Kebetulan solder yang saya perbaiki ini putus di bagian kabel ke elemennya sendiri. Oke, lanjut. Untuk bagian mata soldernya ini ada 2 baut. Kita akan lepas terlebih dahulu untuk mengeluarkan mata soldernya. Oke, ini mata soldernya seperti ini. Lalu tinggal kita tarik di bagian elemennya. Untuk elemennya sendiri seperti ini. Kebetulan punya saya putus di bagian kawatnya, jadi ini tidak bisa disambung lagi men. Dan ini sering terjadi putus seperti ini. Selain putus di situ, ini juga sering rusak di bagian elemen yang sebelah sini ya men. Ini kadang ada yang terputus salah satu sehingga sudah tidak bisa panas lagi. Baiklah, lanjut di bagian kawat elemen yang lama. Ini akan kita lepas terlebih dahulu. Dan kita pasang elemen yang baru seperti ini men ya. Ini saya beli di toko online, harganya murah ya men, cuman Rp5.000 untuk yang 40 watt. Jadi bentuknya seperti ini. Daripada kita beli solder yang baru mungkin jauh lebih mahal, alangkah baiknya mungkin kita belikan elemennya saja. Dengan Rp5.000 sudah bisa kembali normal. Oke, ini untuk perbandingan saja. Yang sebelah kanan ini elemen yang 60 watt, dan yang sebelah kiri ini yang 40 watt. Jadi beda di ukuran ya men. Dan pastikan ketika kalian mau beli elemen itu sesuaikan dengan daya di solder yang kalian punya, biar tidak salah ya men. Oke, lanjut. Ini untuk proses pemasangan dari elemennya sendiri. Kita masukkan di ujung bagian atas dari tabung soldernya seperti ini ya men. Untuk kabelnya masuk terlebih dahulu, lalu elemen soldernya baru masuk. Lalu di sini ada 2 mur, ini wajib kita lepas terlebih dahulu. Dan kita paskan di bagian lubang dari tabung besinya. Terus untuk mata soldernya kita masukkan. Setelah itu baru murnya kita pasang dan kita kencangkan di kanan kirinya. Oke, berikutnya ini selang bakar atau isolasi bakar. Kita pasang terlebih dahulu di kawat keduanya ya men. Lalu kita sambungkan di kabel input dari PLN. Cuman dipelintir saja seperti ini ya men, tidak perlu disolder. Baiklah, untuk proses penyambungannya ini sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini.
Tinggal kita kembalikan ke bodinya dan kita tes apakah solder ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, ini sudah selesai. Untuk skrupnya sudah saya pasang kembali dan siap kita tes. Oh ya men, untuk memastikan di bagian elemennya ini konslet apa tidak, kita wajib cek dulu menggunakan test pen. Dan ini ternyata tidak konslet ya men, karena tidak ada arus yang keluar dari bagian elemennya. Jadi ini bisa dikatakan aman dan berhasil. Tapi belum tahu ini bisa digunakan apa tidak. Dan akan saya tunggu beberapa menit. Kalau ini sudah panas, akan saya coba untuk menyolder. Untuk bahan pengetesan, saya menggunakan komponen yang sudah nempel di papan PCB. Oke, ini untuk mata soldernya panas sekali ya men, dengan daya 40 watt. Dan ini cukup mudah untuk melepas buah timah atau melelehkan timah. Terus ini benar-benar enak sekali ya men. Hanya dengan modal Rp5.000 kita sudah bisa memperbaiki sebuah solder yang sudah rusak. Jadi daripada kita buang solder yang sudah rusak dan kita beli solder yang baru, alangkah baiknya kita beli elemennya saja dengan harga yang sangat murah dan solder kita bisa digunakan kembali. Oh ya men, untuk elemennya sendiri kalian bisa membelinya di toko komponen elektronik ataupun di toko online kesayangan kalian. Untuk linknya sendiri kebetulan tidak ada, dan kalian mungkin bisa langsung ketik saja elemen solder seperti itu men, dan kalian bisa mencari sesuai dengan spek solder kalian yang rusak. Kalau soldernya 40 watt ya beli saja yang elemen 40 watt, dan kalau soldernya 60 watt ya beli saja elemen yang 60 watt. Oke men, jadi contohnya seperti ini harganya murah-murah ya men, sekitar 4.000, 5.000 sampai 10.000 ya men, tergantung wattnya. Mungkin kalian bisa cari toko yang penjualannya lebih banyak dan komentarnya baik, itu pasti akan dilayani dengan baik ya men. Dan pastinya barangnya akan sesuai dengan yang ditampilkan di tokonya atau di deskripsi produknya ya men. Baiklah men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu tentang cara memperbaiki solder yang rusak atau solder yang tidak panas lagi. Tentunya dengan modal cuma Rp5.000. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini men. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke men, salam kreatif.